نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Jamaah rahimakumullah, oleh panitia saya mendapat tugas untuk tadabbur Al-Quran atau penjelasan tafsir Al-Quran. Dan seperti biasa langkah dalam rangka tadabbur Al-Quran ada 7 tak, yaitu tartibul ayat, tarjamah, tarikh ayat, kemudian tanasubul ayat, tafsir, takwil, dan tatbiq. Yang akan kita bahas selama bulan Ramadan ini surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika Rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi ada 11 ayat, tetapi yang dibahas pagi ini hanya 2 ayat saja. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha demi waktu duha, wal laili dan demi waktu malam, idza saja apabila telah sunyi. Surat Ad-Duha tadi tartibul ayat dan tarjamah, sekarang tarikh ayat. Surat Ad-Duha ini dinamakan Ad-Duha yang berarti matahari sepenggelah naik, atau sering disebut waktu duha, sudah menjadi bahasa Indonesia, waktu duha. Kemudian tercantum kalimat Ad-Duha ini pada ayat yang pertama. Surat ini termasuk Makkiyah karena diterbitkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Dan surat Ad-Duha ini kenapa disebut Makkiyah? Karena turun sebelum Rasul hijrah. Kemudian tarikh yang kedua diriwayatkan dari Al-Aswad bin Qais. Dia mendengar Jundab menerangkan, Istaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan aw lailataini fa'atathu imra'atun faqalat ya Muhammad ma ara saitanak illa qad taraka fa anjalallahu azza wa jal wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami kurang enak badan, sehingga 1 atau 2 malam tidak bangun malam untuk bertahajud. Kemudian seorang wanita datang dan mengatakan bahwa setanmu tidak datang, hai Muhammad, dan sudah meninggalkanmu, sehingga kamu tidak bangun, berarti sudah ditinggalkan oleh setanmu. Dan yang dimaksud oleh si wanita itu, setan itu malaikat Jibril, menyebutnya setan. Maka tidak lama kemudian turun surat Ad-Duha ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari yang lahir tahun 194 dan wafat tahun 256. Berdasar hadis ini, surat Ad-Duha turun sebagai bantahan pada wanita yang menuduh Jibril sebagai setan dan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan oleh Jibril. Jadi ayat ini membantah bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Nabi. Jadi Allah itu tidak pernah meninggalkan Rasul dan Jibril itu tidak pernah meninggalkan Nabi. Kemudian tarikh yang ketiga, Zaid bin Arqam menerangkan ketika surat Al-Lahab turun,
Itu yang bunyinya tabat yada abi lahabiu wa tab. Dan kata istri Al-Wahhab, Abu Lahab, kata istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamilah ya, bahwa Muhammad itu telah menghujatmu karena gara-gara turun surat Al-Lahab, maka kata istrinya, hei Abu Lahab, Muhammad sudah menghujatmu dengan kalimat tabat yada abi lahabi wa tab, dan mengatakan bahwa engkau Abu Lahab itu orang yang celaka. Jadi Rasul telah menghujatmu. Sesungguhnya aku tidak menghujatmu, kata Rasul. Aku sama sekali tidak menghujatmu. Itu mah ayat yang mengatakan tabat yada abi lahabi wa tab. Makanya Bapak dan Ibu kalau membaca surat Al-Lahab itu menghujat Abu Lahab karena membaca ayat. Jadi kadang-kadang Quran juga menjelekan kalau orang yang terang-terangan berbuat dosa mah merasa bangga. Makanya kata Imam Muslim yang lahir tahun 206 wafat 261, kadang-kadang ngumpat itu dibolehkan kalau bagi orang yang al-fasiq yu'linul fusuq, orang yang fasik yang terang-terangan di dalam kefasikan. Makanya di dalam ilmu hadis ada yang dikatakan al-jarhu wa ta'dil, ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu jarhi wa ta'dil, jarhi itu luka, cacat, ta'dil seimbang. Jadi ilmu menjelekkan dan ilmu membaikan, itu ada ilmunya, ilmu jarh wa ta'dil. Karena tidak semua mengupat itu salah. Ada yang dibolehkan, yaitu mengupat orang yang terang-terangan berbuat jahat, merasa bangga dengan kejahatannya, merasa bangga, merasa reus dengan perbuatan jahat, itu boleh dijelekan. Kemudian juga untuk menyelamatkan orang banyak, itu boleh dijelekan. Hanya ada orang jahat di satu kampung, lalu kita katakan orang itu di kampung yang lain pernah berbuat jahat, nah boleh. Atau pemimpin yang jahat supaya tidak dipilih lagi, itu boleh. Nah, jadi Abu Lahab tuh dengan turun surat tabat yada abi lahab dihujat oleh Allah dan menuduh kepada Rasul istrinya itu. Maka istri Abu Lahab itu mengatakan, ya Muhammad, ma ara sahibuk illa qad wada'aka wa qalaka. Maka gara-gara kamu menghujat suami saya, maka aku tidak melihat sahabatmu. Sahabat-sahabat kamu sudah bubar, kata istri Abu Lahab. Maka turun ayat ini yang membantah sahabat Rasul tidak bubar. Walaupun Rasulullah SAW membantah Abu Lahab dengan surat Al-Lahab itu. Nah itu sejarah atau tarikh ayat. Kemudian tanasub atau hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Satu, surat Al-Lail, yaitu wal-laili idza yaghsa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Dengan surat Al-Lail Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang menutupi, wal-laili idza yaghsha, dan siang yang terang benderang, wan nahari idza tajalla. Nah, dengan sumpah tersebut dia menegaskan telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa, menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, dalam surat berikut yaitu surat Ad-Duha, Allah bersumpah dengan duha yang terang benderang dan malam yang gelap gulita. Kemudian menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu dicintai olehnya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk bersumpah dengan apapun. Jadi kalau dengan makhluknya Allah boleh bersumpah, tapi kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, itu sudah syirik.
Makanya jangan bersumpah dengan selain nama Allah. Jadi demi Allah saja, jangan ditambah demi Rasul. Karena Rasul bukan Allah. Jadi tidak boleh. Kan sering kedengaran demi Allah, demi Rasul aing mah. Enggak bisa itu. Ya, karena menyamakan Rasul dengan Allah. Jadi kalau kita sumpah itu hanya dengan nama Allah. Boleh bersumpah dengan nama selain Allah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hambanya bersumpah hanya dengan nama Allah, apakah dengan nama Allah itu menyebut demi Allah, atau demi Tuhanku, atau demi yang di tangannya aku hidup, atau di tangannya nasibku, nah itu boleh. Yang penting kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mencontohkan dia bersumpah dengan makhluk. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan ciptaannya malam, dengan kuda terbang, dengan nazi'at. Nazi'at itu dulu sudah saya bahas. Nazi'at itu maknanya ada 5. Ada malaikat, ada bintang-bintang yang mengartikan bintang, ada ruang angkasa, ada pasukan, dan lain sebagainya. Nah itu tanasub atau kaitan ayat ini dengan ayat sebelum. Kedua, dalam surat Al-Lail dikemukakan bahwa usaha manusia itu sangat beraneka ragam. Ada yang bernilai takwa, ada pula yang menyimpang darinya. Karena di situ dikatakan di dalam surat Al-Lail, fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna, ada juga fa amma man bakhila wastagna. Ya. Jadi tentu saja usaha tersebut berpengaruh pada hari depan. Jadi takwa berpengaruh kepada hari depan. Kemudian bakhila berpengaruh kepada hari depan. Orang kikir itu berpengaruh hidupnya di hari depan. Seperti orang yang dermawan juga berpengaruh. Bukan hanya di hari itu saja. Nah, dalam surat Ad-Duha ditegaskan bahwa hari yang akan datang bagi Rasul itu lebih baik dibanding hari yang sekarang. Itu kaitan yang kedua. Tanasub yang ketiga, dalam ayat sebelumnya dikemukakan bahwa manusia itu ada yang kikir, yaitu fa'amma man bakhila wastagna. Ada juga yang dermawan. Dalam surat Ad-Duha dikemukakan sebagaimana sikap yang seharusnya, yaitu manusia yang membutuhkan pertolongan dia selalu dermawan. Oleh karena itu, hendaklah bersyukur fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis, atas nikmat itu dengan cara berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Adapun tafsirnya insyaallah minggu depan, Kamis yang akan datang. Jadi baru terjemah, kemudian sejarah dan kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Insyaallah tafsir dan takwil tatbiknya pada hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.